ketika lu produktif, lu cabut tuh. Itu jadi masalah banget buat lu. Masalahnya itu apa? Lu masih belum paham dah. Masalahnya. Ini kan lu produktif. Tapi lu tahu pada saat itu kalau lu lanjut di dunia itu, hidup lu jadi nggak beres. Iya. Gara-gara itu lu Pasti keluar. nggak beres. Pasti nggak beres. Iya. Walaupun kerjaan lu jadi beres. Karena sudah Arahnya udah melenceng dah tuh. Melenceng. Oke. Untuk pekerjaan nggak ada masalah. Nah, kan kadang gue masih penasaran sebenarnya, karena kan gini, ketika masalah yang kita anggap nih ya, lu kadang ngerasa, pernah nggak lu ngerasa karena terlalu gede, lu sampai, aduh ini jalan keluarnya apa? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pelarian. Masalahnya apa gitu? Masalah paling besar. Iya, kenapa lu sampai anjing gue harus lari? Lu nyari apa nih? Ketakutannya. Ketakutan. Karena Salah, kita salah. ya itu maksud gua, ketika lu kesalahan itu dibilang apa dah gitu, misalnya lu ngelakuin apa pernah suatu waktu gitu kan, dan itu bikin lu ngerasa aduh gua nggak punya jalan keluar, gimana ya Tuhan, gimana ini gua tanggung jawabnya ke siapa, sampai lu mutusin lu keluar untuk nyari pelarian biar hilang semua masalah itu. Ya kembali lagi sama yang menciptakan, mendekatkan diri. Iya, tapi masalahnya apa? Masalahnya Masalahnya apa? Bisa banget saat tanyain masalahnya apa? Duit tidak ada. Duit nggak masalah buat dia. Oke. Lu kepentok karena satu kasus. Sebenarnya nggak ke gua. Kasus orang. Oke. Cuma imbasnya ke lu. karena ujungnya ke gua. Pasti ujungnya ke gua. Dan lu tahu wah biasa ini ada yang bikin masalah begini nih, ujungnya gua ketarik dah tuh. Iya pasti. Dan lu takut banget saat itu. Takut banget. Kabur. Dari rumah kabur, lu bener kabur ya? Bukan dari rumah sih. Kita kan ngekos. Oh, saat lu ngekos itu. Iya. Kembalilah ke kampung halaman. Lalu balik ke rumah. Ninggalin kerjaan lu. Iya. Dan lu lepas semua tuh. Lepas semua. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa lu cari. Iya. Tapi lu balik ke rumah lu masih takut dong. Iya. Karena lu nggak menyelesaikan masalah sebenarnya, lu lari dari masalah. Iya. Iya kan? Karena kalau kita lari dari masalah, ya sebenarnya kita nggak bisa berdamai dengan masalah itu kan. Kecuali lu bukan sumber pokok masalah, dan masalah itu selesai dengan sendirinya. Tapi kan lu bilang lu sumbernya salah satunya. Ya, mungkin bukan sumber lah ya, tapi terkait lah ya. Terkait. Karena si teman ini sudah kena. Oke, dan itu bisa ngibatin ke lu. Iya. Dan kalau lu kena segala macem, ya waktu itu kan gue pernah juga nih, salah satu konten gue di channel sebelumnya juga sama sih. Ketika ada ya saat itu sih teman gue itu bilang emang temennya dibunuh gitu kan, tapi itu kasus gede banget itu kan, dan dia takut merembet, akhirnya dia kabur, coba ya mutus rantai masalah itu dengan cara kabur, mungkin seperti itu yang lo lakuin. Oke, tapi kan dengan adanya masalah itu lo jadi tahu dong, gue gak akan di situ lagi. Iya. Dan sebenarnya ketika lo nggak dikenain dengan masalah, lo baik-baik aja ngelakuin itu, lu sebenarnya akan terjerumus lebih jauh, bener nggak? Iya. Dan ketika Tuhan ngadirin masalah buat lu, itu sebenarnya jalan keluar, bener nggak? Iya juga sih. Lu nggak berpikir seperti itu kan? Karena sudah terlalu takut kali ya. Tapi emang wajar. Ketika kita baru ingat lagi, lu seharusnya bersyukur banget. Coba kalau gua nggak kena masalah itu, gua akan kebablasan lebih jauh. Jauh banget rasanya. Jauh banget. Karena sudah menikmati. Ya. Dan itu dia yang kadang teman-teman kadang lupa juga ya, artinya ketika kita punya masalah kita langsung ngejudge Tuhan nggak adil banget ya. Iya. Kok gua yang kena, kenapa gua harus di sini gitu kan. Tapi kita lupa ketika masalah itu datang berat banget kayak nggak ada jalan keluar, Tuhan lagi nyelamatin kita. Benar. Iya. Iya. Coba kita nggak kena masalah,
kita bablas aja, habis kita. Sehingga Tuhan sayang banget sama kita, sangat sayang banget sama lu gitu kan. Dan itulah salah satu sisi lain dari sebuah masalah yang datang dalam hidup. Makanya ketika kita punya masalah ya lu jangan langsung anjir hidup gua anjing, apa gua ditakdirin begini sih. Banyak yang begitu. Banyak. Ya kan? Terutama masalahnya duit nih. Masalahnya duit nih, yang tadi kemarin gue cerita begini nih. Kadang gini, orang ngerasa miskin. Ya kan? Bukan kemudian kita ngerasa nggak miskin, enggak. Cuman gue lagi ceritain, kalau ada orang yang ngerasa miskin, dia biasanya akan sampai mengutuk Tuhan. Waduh, ngapain gue dilahirin miskin? Ya kan? Ya. Kenapa nasib gue begini? Ya Allah, kenapa gue begini banget sih? Susah banget nyari ini susah, nyari itu susah. Ada apa itu? Ada apa gitu kan? Yang dia lakuin kadang dia cuma bisa ngegerutuk begitu gitu. Dia nggak berpikir, kan kita tahu ya, setiap masalah datang pasti ada jalan keluar. Ya. Lu percaya nggak gitu? Percaya. Lu percaya? Percaya. Walaupun dengan lari begitu. Ya. Mungkin saat itu ya ran. Adalah solusi terbaik. Ya. Lari adalah solusi terbaik. Lari dari masalah adalah solusi terbaik. Tapi sebenarnya nggak juga kan? Sebenarnya nggak juga. Karena sebenarnya itu istilahnya bukan lari sih. Kalau lari berarti lu cuma nggak pernah nyelesain masalah. Lu bertengkar dengan orang pun dengan apa lu lari, nggak nyelesain masalah kan sebenarnya. Cuman meminimalisir risiko besar. Ya. Kalau lu tetap bertahan di situ. Dan ketika masalah datang, lu harusnya bersyukur kayak gini nih. Gue punya analogi, kenapa gue yang selalu menerima masalah besar? Kenapa harus lu yang saat itu menerima masalah gede? Apa ya? Kenapa nggak orang lain aja? Kenapa harus lu? Kalau basicnya nggak ke situ, mungkin nggak kena. Iya kan? Seorang peminum ketemu sama tukang minum juga, pasti akan minum lagi. Ya kan? Tapi kenapa harus gua yang dapat masalah? Kenapa nggak dia aja? Kenapa nggak saudara gua, nggak abang gua gitu kan? Kenapa harus gua sih? Gua dosa apa di masa lalu gua? Tapi gua akhirnya nemu loh. Apa itu? Karena gua yang paling kuat dibanding yang lain. Misal gini, masalah yang lu lari nih, masalah gede banget kan. Kalau lu nggak lari, lu bakal jeblos banget kan. Itu kalau kejadiannya sama abang lu atau sama adik lu, yang kuat. Mereka nggak kuat. Bisa. Tapi lu yang paling kuat, makanya lu dikasih cobaan paling gede itu. Sebenarnya. Iya. Kalau jadi kadang gua pada akhirnya berpikir gini. Ketika gue susah banget ya nyari duit, susah banget, tiba-tiba beginilah gue ditipu orang lah, gue kena masalah apa, gue berpikir gini, kalau yang menimpa diri gue itu terjadi sama adik gue, adik gue bisa gila, adik gue bisa milih bunuh diri, mentalnya kena lah, fisiknya kena lah gitu. Kenapa milih ke gue? Karena Tuhan yakin gue bisa ngejalanin itu. Pikir gue punya kesadaran seperti itu, akhirnya oh berarti gue emang paling kuat untuk menerima cobaan segede ini. Karena cobaan akan datang sesuai kemampuan. Benar, kapasitas ya. Kapasitas. Jadi kenapa masalahnya datang ke lu? Karena kalau datangnya ke adik lu, ke abang lu, mereka nggak kuat. Begitu juga masalah yang terjadi sama abang lu, itu nggak akan dijatuhin ke lu, karena lu nggak kuat. Benar. Lu nggak akan kuat ngadepin masalah itu. Adil ya, sebenarnya ya. Adil, makanya cara pandang kita tuh kalau nyikapin masalah, kadang kita kalau curhat ya, bukannya sama-sama nyari solusi, ngasih nasihat, kita adu nasib dulu. Kita adu nasib. Lu mah mending gitu doang, lah gua, ya kan? Akhirnya apa? Gak ada solusinya. Lu dateng sama gue, anjing Pan, gue butuh duit banget nih, gini-gini, gue baru aja begini-begini. Lu kan mestinya cerita itu pengen gue ngasih solusi ya. Seenggaknya, nih gitu gue ada duit, pakai lu dulu. Kadang-kadang teman-teman kita enggak, itu cerita begitu gue bilang,
lu mah mending lu. Iya. Lah gua kemarin Gak ada solusi ya. kita sama-sama nyari solusi kemana ya kan, aja jadi masalah lagi. Emang hidup memang kadang seperti itu ya. Terus apa ya, lu udah maafin belum, maksudnya kesalahan-kesalahan lu yang lalu, dalam artian akhirnya lu terima, oh udah Cukup. ya. Sudah. Ya membuktikan aja hidup gue udah lebih baik. Oke, lu memaafkan diri lu dan lu ngebuktiin gua nggak akan di situ. Iya. Lepas. Cara memaafkan lu adalah membuktikan seperti itu. Dan lu nggak pengen anak lu jadi kayak lu. Nggak mau. Sebenarnya yang berubah lu sebenarnya berpikir lebih jauh karena lu jadi bapak kan. Iya. Iya nggak? Iya benar. Iya. Ketika gue punya teman di podcast belum gue tampilin juga, dia dulunya nakal banget juga sama. Dia juga berpikir ketika dia punya anak, dia berpikir seperti itu. Yang mengubah hidup gue sekarang, gue nggak pernah minum. Yang mau minum mungkin sekali 2 kali dibandingkan dulu ya, tiap malam minum. Gue nggak pernah begini, itu kan anak gue. Karena ketika lu masih di dunia itu, lu masih bergelimang dosa dengan segala macam itu, lu gimana cara lu nasihatin anak? Nggak bisa nasihatin karena berkacanya seperti itu. Anak lu bakal balikin kan? Iya. Pasti. Iya, soal nasihatin gua. Bapak aja begitu. Nah, itu ketakutan yang Sekarang ada dalam diri lu. ya ya kita kan nggak mau lah anak kita yang bersih kotor gitu kan. Lu pengen ngejagain. Hampir semua orang tua lah. Ya bisa aja sih. Dan anak kita pun akan menemukan masalahnya sendiri. Iya sebenarnya. Dia akan menemukan masalah, apakah dia akan sekuat kita nantinya atau enggak gitu kan. Di rumah tangga pun sama, masalah juga banyak kan. Tinggal kita menemukan solusi enggak sih gitu kan. Kebanyakan orang tuh biasanya ketika ada masalah ya dia langsung asyik, wah Gimana nih? buntu minjem duit nggak bisa, ini apa gitu lah ya. Karena kadang dia nggak ngerasa menyadari kalau dia sebenarnya paling kuat terima masalah itu. Kalau kata gue poinnya sih di situ sih, apapun masalah yang kita terima itu karena Tuhan yakin kita bisa ngadepin masalah itu. Dan kemarin gue bilang di podcast sebelumnya sama Are, bunuh diri itu bukan jalan. Sepahit apapun masa lalu, sebesar apapun masa lalu, bunuh diri sama sekali bukan solusi. Bukan solusi ya. Iya kan? Karena sebenarnya kalau kita sadar bahwa setiap masalah yang datang dalam diri kita itu karena kita memang paling kuat untuk terima masalah itu. Kita punya kemampuan tuh, punya keyakinan. Oh oke. 3 bulan yang lalu gue kena masalah gede misalnya. Buktinya sampai sekarang gue masih hidup ya. Dan masalah itu kelewat ya? Lewat. Tapi sebulan ke depan, seminggu ke depan ada masalah yang lebih gede nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi gue pernah lewatin. Yang saat itu gue ngerasa gue nggak mungkin lewatin ini, gede banget. Mati aja gue. Gue pernah kepikiran begitu. Mati aja. Tapi akhirnya gue sadar, oh Tuhan sayang banget sama gue dikasih masalah segede ini. Dan akhirnya kelewat kan? Nah iya. Lolos lah. Lolos ujian. Ntar ketemu lagi tuh. Nggak bakal selesai kan? Sampai lu mati bakal ada tuh. Masalah. Pasti. lu nggak bisa bilang, waduh gue banyak banget masalah, bro. Hidup itu emang banyak banget masalah. Lu mati aja bawa masalah kok. Iya. Iya sih. Tapi yang belum tuntas, buat yang ditinggalkan. Tuh banyak. Dulu gue pernah ada yang bilang begini, obat saat kita sakit dikasih obat itu sebenarnya bukan obat satu-satunya adalah kematian. Dulu gue dikasih tahu begitu. Karena ketika lu mati lu udah ngerasain sakit lagi. Gue dulu nganggapnya begitu, sampai kemudian sempat kepikir bahwa bunuh diri adalah jalan terbaik. Karena selesai semua kan. Ternyata enggak. Setelah itu banyak lagi dong. Hah? Apanya? Setelah itu
ya setelah gue berpikir dengan logika gue kedewasaan gitu kan, gue pikir obat terbaik itu sebenarnya bukan kematian atau apa obat-obatan yang akan gue pakai ketika masalah datang ya, tapi kesadaran bahwa kita bisa ngelampaui itu. Karena nggak mungkin sebuah masalah itu nggak ada solusinya, itu nggak mungkin. Iya. Walaupun jalan keluar itu berat, tapi pasti ada. Lebih berat tapi ya. Iya, tapi pasti ada jalan keluarnya. Itu teman-teman kalau ada masalah tuh jangan langsung ngerasa hidup itu nggak adil. Kenapa seperti ini ya? Kenapa harus begini? Hidup nggak adil banget gitu kan? Kok gua lahir dari keluarga miskin gitu kan? Bro, kita nggak bisa milih keluar dari ibu mana loh. Betul. Ya kan? Terus lu bilang anjir, coba kalau gua lahir dari kayak Rafathar gitu ya. Emak gua Nagita gitu kan, kaya raya. Sultan, gua Raffi Sultan. Lu nggak bisa milih bro. Lu nggak bisa milih. Satu-satunya yang lu bisa pilih adalah lu mau jadi pemenang atau kalah dalam takdir itu. Iya kan? Benar. Lu jangan bener doang. Iya tadi memang bener kan? Iya bener. Lalu kena masalah nih, next lu nyerah. Ya gua bakal tayangin lagi. Dulu waktu di podcast dia udah bilang begini. Cuman sekali lagi kalau ada masalah dan lu nggak pernah sendirian, ya nggak? Iya. Banyak teman, banyak yang membantu Sebenarnya kan. Iya. Cuman ya pilih-pilih lah. Kadang ada teman yang senang lihat kita bermasalah, ada teman yang ikhlas banget membantu kita kan. Ya, kayak lu bilang peminum, kalau lu balik lagi ke dunia minum ya lu pasti minum. Iya. Pasti. Gua peminum dulu gitu ya. Kalau gua balik lagi ke dunia itu pasti gua minum. Dan gua lebih memilih kehilangan teman. Gua nggak tahu kalau pilihan teman-teman di luar ya, gue lebih memilih kehilangan teman yang ngajak gue ke hal yang begitu. Dengan alasan Ya. Dan ketika gue udah bilang ke teman-teman, gue udah berhenti, gue udah nggak ngelakuin yang aneh-aneh lagi. Dengan tegas ya gue bilang kayak gitu, dan gue memang nggak pernah nyentuh kayak gitu lagi. Teman-teman gue akhirnya ketika main, gue main nih ke komunitas atau kemana gitu ya, mereka lagi pada minum, lagi apa gitu, mereka nggak pernah nawarin gue. Karena mereka akhirnya tahu ngapain. Kalau ada yang nawarin gua, malah dikasih ramu mereka. Lu ngapain nawarin dia? Beliin jahe kayak, beliin susu kayak. Boleh. Ya punya gitu, nanti kita ngobrol lagi. Oke, sama Bang Dudung tentang hidup, tentang apapun, semoga bermanfaat. Buat yang belum share, like dan subscribe, jangan lupa subscribe. See you.